Halo Sobat Nime, gas lagi, apoteosis langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, setelah Zen memasuki rahasia Tianshan, Zen pun merasuki tubuh seorang gadis yang ada di tempat ini. Di mana gadis ini ternyata adalah seekor naga yang merupakan cucu dari True Dragon. Selepas merasuki tubuh itu, Zen yang dapat mengendalikannya membuat orang-orang yang pergi bersamanya menjadi panik dan berlari pontang-panting menyelamatkan diri melihat tubuh gadis itu pun bergerak. Namun karena mereka berhasil dikejar oleh Zen, di sini membuat raja pun berujar, "Ah, tetua, tolong maafkan kami semua. Kami tidak sengaja memasuki area pemakaman." Hei, mendengar itu membuat Zen pun sadar kalau sepertinya mereka ketakutan sampai-sampai tuan raja ini sampai-sampai ia harus bersikap sopan seperti ini kepada dirinya. Dan kemungkinan mereka juga belum tahu kalau ini adalah aku. Kalau begitu aku akan bermain-main sedikit. Maka dari itu Zen pun berujar, "Kau bilang kau tidak sengaja, tapi kalian sepertinya sengaja memasuki pemakaman ini karena kalian telah merasuki mayat-mayat yang ada di tempat ini." Ya, mendengar hal itu membuat para netizen pun menjadi syok karena mereka semua tidak dapat membohongi orang itu. Namun tiba-tiba saja Putri Yui pun muncul dan ia berujar, apakah kau benar-benar bukan Luo Tianxing? Tapi kenapa kau sebelumnya menyebutkan namaku saat berada di pemakaman itu?" tanya putri ini. Hei, mendapatkan putrinya berbicara tidak sopan membuat Raja Tongling kesal. Ia kesal dengan putrinya. "Yui, kau harus bersikap sopan." Tapi di sini Putri Yui pun tidak peduli dan ia kembali bertanya, "Tetua, jika kau bukanlah Luo Tianxing, lantas bagaimana kondisi dari Luo Tianxing sendiri? Apakah ia telah mati?" Mendengar itu membuat Zen pun berujar, "Apa? Mati? Tentu saja tidak. Ini aku." Hei, mendengar itu membuat mereka semua pun terkejut tentang apa maksudnya ini. Tapi di sini Putri Yui yang memperhatikan gaya bicara dan juga gestur tubuh. Ia pun yakin jika wanita yang ada di depannya ini benar-benar mirip sekali dengan Zen. Maka dari itu, kau adalah Luo Tianxing kan? Kau berhasil merasuki tubuh itu? "Oh iya, kau benar, ini aku," ujar dari Zen. Mendapatkan Zen ada di tempat ini dan berhasil merasuki tubuh gadis itu membuat Raja Tongling berujar, "Bagus, karena kau telah berhasil memasuki tubuh wanita itu. Bisakah kita merasuki tubuh-tubuh yang ada di lantai 13 ini?" tanya Raja Tongling. Itu... Ya, di sini Zen pun juga tidak tahu apakah itu dapat dilakukan apakah tidak. Tapi untuk gadis naga ini yang mendengar hal itu, doi berujar, "Ya, katakan saja kepada mereka kalau mereka sekarang dapat melakukannya." Ya, setelah Zen menyampaikan hal itu, kini mereka pun merasuki tubuh yang ada di lantai 13 dan melanjutkan perjalanannya kembali menuju arah piramid itu untuk memasuki tubuh para pejuang yang ada di tempat itu. Di dalam perjalanan itu, bocah Yan ini pun juga bertanya kepada Zen, "Luo Tianxing, bagaimana rasanya merasuki tubuh seorang wanita yang ada di lantai 13 ini?" Katanya wanita ini adalah yang terkuat di antara mereka semua yang ada di tempat ini. Apakah itu benar? Zen pun bingung tentang harus berkata apa. Karena memang tidak ada bedanya kecuali ya memang benjolan lemak yang ada di dada ini. Waduh, bobanya padat. Waduh, maaf. Setelahnya kini mereka semua pun melanjutkan perjalanannya. Dan kali ini mereka tiba di suatu sungai yang terdapat sebuah jembatan tepat di tengah-tengah. Raja pun juga menjelaskan kalau di ujung jalan ini terdapat sebuah rahasia tempat yang disebut sebagai kota ras naga. Di sini Raja Tongling juga mengatakan, "Hei, kalian sebelumnya telah melewati area panah bukan? Di arena panah itu bergerak dengan sangat lambat, tapi anak panah yang ada di tempat ini cukup berbeda. Mereka melesat dengan sangat-sangat cepat." Mendengar itu membuat Zen pun berujar, "Lantas kalau begitu, bagaimana caranya agar kita dapat menghindari anak panah itu?" tanya dari Zen. Ya itu cukup sulit, karena memang dulu kami harus banyak sekali menumbalkan para petarung yang ada di ranah Godses. Tapi kali ini tidak, kali ini kita akan menggunakan batu. Ya, mereka membawa batu. Di sini Zen pun juga sadar kalau ternyata benda-benda ini adalah batu yuan magnetik. Dan untuk Zen yang melihat batu keras itu dapat diolah menjadi seperti ini, ia sungguh sangat kagum. Ini sungguh sangat hebat. Dan kini batu-batu itu pun dapat disusun menjadi satu kesatuan, di mana batu itu dapat dibentuk menjadi sebuah kubus.
Kini mereka semua pun ingin menyeberangi tempat ini. Mereka pun berjalan di dalam batu itu bersama-sama. Dan di tengah-tengah perjalanan, kini tiba-tiba saja buah, muncullah patung naga. Di mana patung naga itu pun muncul dari sisi kanan, dari sisi kiri dari jembatan itu. Dan ketika batu itu melewati area patung naga yang ada, ya, patung naga itu, mereka pun melepaskan anak panah langsung ke arah mereka semua. Serangan anak panah ini sungguh sangat dahsyat dan hal itu pun dapat dirasakan oleh mereka semua yang ada di dalam kubah batu itu. Walaupun di sini mereka juga tidak terkena efek langsung dari serangan itu. Namun selepas merasakan serangan itu dari anak-anak panah yang berasal dari patung naga, kini tiba-tiba saja di hadapan mereka muncullah sebuah patung lainnya. Patung yang terlihat seperti seorang pejuang yang sedang membawa sebuah busur panah. Dan benar saja, kini patung itu pun juga mulai bereaksi dan mulai mengambil sebuah anak panah yang ada bersama dirinya dan mulai menyiapkan serangan ke arah mereka semua. Dan begitu anak panah itu siap untuk dilepaskan, di sini gadis naga pun berujar kalau batu Yuan magnetik ini tidaklah semurni batu aslinya. Karena memang sudah diolah, maka dari itu anak panah itu seharusnya dapat menembus penghalang ini. Dan begitu anak panah itu dilepaskan, Zen ia meminta kepada mereka semua untuk segera berlutut, cepat. Karena memang benar saja anak panah itu pun dapat menembus batu Yuan magnetik yang mereka gunakan ini. Bahkan mereka yang terkena anak panah itu pun mereka pun langsung hancur menjadi debu. Dan tentu saja hal ini membuat mereka semua yang ada di dalam batu ini menjadi panik. Dan kepanikan pun terjadi di antara mereka semua yang memang berada di dalam batu itu. Ditambah ketika patung itu pun akhirnya melesat datang ke arah mereka dengan sangat cepat. Dan hal itu pun membuat kepanikan pun semakin menjadi-jadi. Maka dari itu kini Zen pun sadar kalau hanya dirinya lah yang dapat melawan patung itu. Di sini para raja pun juga berujar, Luo Tianxing, jika kau dapat membantu kami keluar dari masalah ini, 4 kerajaan besar pasti akan berhutang besar kepada dirimu. Dan benar saja, kini Zen ia pun keluar dari dalam batu itu dan melesat langsung ke arah patung itu. Dan hal itu membuat gadis naga ini berujar, kau harus berhati-hati. Jika kau terkena anak panah itu, tubuhku akan terluka. Ya, aku paham, sambut dari Zen. Dan kini ketika keduanya saling berhadapan satu sama lain, Zen pun melesat ke arah patung itu dengan sangat cepat. Dan melihat Zen datang ke arah dirinya, membuat patung itu pun bersiap untuk melepaskan anak panahnya. Dan begitu Zen masuk ke dalam jarak serang, patung itu melepaskan anak panahnya ke arah Zen dan hampir saja anak panah itu pun menembus tubuhnya. Melihat hal itu tentu saja membuat gadis naga itu pun kesal karena Zen hampir saja merusak tubuh miliknya. Dan kini melihat Zen dapat menghindari serangan itu, membuat patung itu pun melesat langsung ke arah Zen. Dan Zen yang melihat hal itu, ia pun melakukan hal yang sama. Tapi pergerakan patung itu pun tiba-tiba saja berhenti. Dan hal itu memicu gelombang air yang sungguh sangat besar yang siap untuk menyapu Luo Zen. Dan tapi gelombang air itu tidak cukup untuk dapat menghentikan Luo Zen. Bahkan Zen pun kembali melesat ke arah patung itu. Dan untuk patung itu yang melihat Zen mendekati dirinya dari jarak dekat, ia langsung memutar busur panahnya untuk segera menghantamkan tali busur itu ke arah Zen. Tapi Zen juga mendapatkan informasi dari gadis naga ini kalau tali busur itu dapat membelah tubuhnya dengan sangat mudah jika memang Zen terkena tali itu. Tapi bagi Zen, alih-alih menghindari tali busur itu, ia malah memetik tali busur itu dengan jarinya dan begitu dilepaskan, membelah kepala dari patung itu. Namun selepas kepalanya putus ditembus oleh tali busur itu, patung itu ternyata masih dapat bergerak dan ia juga mengambil anak panahnya kembali untuk segera menembaskan anak panah itu. Dan beruntung serangan itu pun hampir saja mengenai Zen. Ya, walaupun kepalanya telah terpenggal, patung itu ternyata masih dapat bersiap untuk melepaskan anak panahnya kembali. Dan hal itu Zen yang melihatnya menyadari sepertinya kepala patung itu masih dapat terhubung dengan badannya. Maka dari itu Zen ia menghancurkan kepala patung itu yang membuat patung itu pun langsung terdiam tidak dapat bergerak. Dan hal itu membuat Zen pun berpikir, itu benar-benar sangat mengerikan. Jika aku tidak memecahkan kepalanya, aku pasti telah mati, pikir dari Zen. Dan kini Zen pun juga mendekati patung itu dan mengambil busur panah itu dan juga anak panah tentunya.
Setelahnya Zen pun juga kembali ke arah orang-orang dari kerajaan besar. Dan ketika mereka ingin membuka kembali kotak itu agar Zen dapat masuk kembali, di sini Zen pun berujar, "Tidak, aku akan terbang saja. Lebih baik kalian lanjutkan saja," ujar dari Zen. Dan setibanya di ujung jalan, ternyata ujung jalan berbahaya ini adalah sebuah lubang. Dan Zen yang tidak dapat melihat apa-apa, Doi pun bingung. "Hei, apa benar ini adalah pintu masuk ke dalam rahasia Tianshan?" Dan hal itu pun dibenarkan oleh Raja Tongling yang tiba-tiba saja muncul. Dan kini ia pun memimpin jalan masuk ke dalam lorong itu. Dan setibanya di ujung jalan, terdapatlah sebuah kota. Di mana di depan kota ini terdapat sebuah patung naga. Dan kini masing-masing dari para naga, para raja, mereka pun membawa sebuah kunci dan kunci itu pun berhasil membuat mata dari patung itu yang awalnya berwarna merah kini berubah menjadi berwarna hijau. Dan Zen yang melihat mereka ingin memasuki pintu itu membuatnya pun bertanya, "Lah, kenapa? Kenapa harus melewati portal itu? Dan kenapa tidak terbang saja?" "Ya, pemikiranmu sama seperti yang aku lakukan dulu," ujar dari salah satu raja. Patung ini juga menjelaskan kalau bangunan yang ada di depan sana adalah sebuah ilusi. Dan ketika mereka memasuki tempat itu dengan cara terbang, maka tidak ada cara jalan kembali. Dalam arti lain, hanya kematianlah yang akan menunggu mereka. Dan untuk memasuki tempat ini hanya ada satu cara, yaitu melalui portal naga itu. Dan benar saja, kini mereka pun memasuki portal naga itu dan mereka tiba di suatu kota. Sebuah kota milik ras naga yang sungguh sangat indah. Kini mereka pun yang berjalan di dalam kota naga, tiba-tiba saja Putri Yui ia merasakan ada sesuatu yang sangat mengganggu dirinya. Dan itu membuatnya berujar, "Suara apa itu?" "Hei." Melihat putrinya sedikit terganggu dengan sebuah suara, membuat bapaknya ia berujar, "Ada apa, Yui? Kota naga ini kosong. Ayah telah bertahun-tahun ke tempat ini dan tidak menemukan satupun makhluk hidup yang ada di kota ini," ujar Pak Tua itu. Ya, awalnya Yui pun merasakan kalau ini hanya perasaannya saja. Tapi semakin ia berjalan lebih jauh lagi, ia merasakan suara yang lebih mengganggu. Namun makin kesini, Yui juga merasa kalau ia semakin tidak nyaman di hatinya. Sebelumnya Yui hanya mendengarkan suara itu, tapi kini ia dapat merasakan aura yang tidak sangat menyenangkan di hatinya. Dan itu membuat wajahnya pun menjadi pucat. Dan itu tentu saja membuat Pak Tua ini bertanya, "Yui, ada apa? Kenapa mukamu menjadi pucat?" Ayah, suara itu aku mendengarnya lagi." Ya, apa yang dikatakan oleh Yui membuat Zen pun juga sedikit terganggu. Dan ia pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Yui. Karena di sini Zen juga dapat merasakannya juga. Dan itu tentu saja dibenarkan oleh gadis naga ini. Dan ia juga berujar kalau Zen tidaklah salah dengar. Namun sebelum gadis naga ini berbicara lebih lanjut, tiba-tiba saja mereka semua pun ternotis akan suatu hal. Karena benar saja kini dari lorong yang ada di ujung sana tiba-tiba saja mengeluarkan aura yang sangat tidak menyenangkan. Terutama hal itu pun dapat dirasakan oleh gadis Yui. Bahkan ia juga merasakan kalau aura ini sungguh sangat benar-benar aura musuh bebuyutannya. Melihat gadis itu sampai segitunya membuat gadis naga ini berujar, "Hei, apakah wanita yang ada di depan sana itu memiliki darah Phoenix?" Ya, dan ketika hal itu dibenarkan oleh Zen, membuat gadis naga ini berujar, "Ya, sejak zaman kuno, ras naga dan juga ras Phoenix mereka adalah saling bermusuhan. Mereka adalah musuh alami. Dan aura permusuhan mereka masih dapat dirasakan oleh keturunan mereka hingga saat ini. Dan kemungkinan yang dirasakan oleh gadis itu adalah kemunculan dari naga." Hei, mendengar itu membuat Zen pun berpikir bagaimana bisa ada naga di kota ini. Dan ketika Zen ingin mengkonfirmasi rasa tidak nyaman itu kepada gadis Yui, apakah rasa itu adalah rasa naga? Rasa-rasa ada aura naga yang membuat gadis Yui ini tidak nyaman? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis Yui. Dan benar saja, tiba-tiba saja di ujung jalan sana, muncullah seekor naga. Ya, merasakan kalau sepertinya ini hanyalah monster biasa. Di sini salah satu bocah mencoba untuk menghajar monster itu dan begitu berhadapan dengan monster itu, sosok itu pun langsung mampus. Melihat hal itu membuat mereka pun semua menjadi terkejut dan panik. Ditambah monster naga itu bukan cuma satu, tapi banyak. Bukan cuma banyak, tapi monster naga itu juga sungguh sangat agresif, melepaskan serangan ke arah mereka semua. Gadis naga Feng, ia juga berujar kalau monster-monster ini memang memiliki darah dari naga, tapi mereka bukanlah naga. Hei, untuk menguji kekuatan dari monster naga itu, di sini Zen pun juga yang berpapasan dengan salah satu monster itu. Ia pun melompat ke udara dan mengajarnya. Zen dapat menghancurkan naga itu dengan kekuatan dari 4000 sisik naga.
Ya, monster naga itu cukup kuat, tapi tidak cukup kuat untuk dapat menghentikan kekuatan dari para raja. Karena di sini para raja masih dapat menghancurkan mereka dengan sangat mudah. Dan tak lama setelahnya, kini di tepi danau Linglong, Raja Tongling ia menjelaskan kalau putrinya merasakan aura dari True Dragon. Dan itu bukan berasal daripada monster-monster kecil tadi. Dan juga ia merasakan sepertinya ada sisa-sisa dari True Dragon yang berukuran sungguh sangat besar. Dan itu membuat mereka ingin segera kembali dari tempat ini. Dan kembali pulang lagi tahun depan ke sini lagi, ya udah datang ke sini lagi tahun depan. Waduh. Dan hal itu pun disetujui oleh para kultivator lainnya. Karena mereka juga merasa kalau penjelajahan kali ini sudah cukup jauh. Namun ketika mereka semua ingin kembali, tiba-tiba saja muncullah suatu serangan yang dapat membunuh salah seorang kultivator dengan sangat mudah. Dan ternyata serangan itu dilepaskan oleh seseorang, yaitu seorang pria berbaju hitam ini. Sosok pria ini juga berujar, sungguh sangat aneh. Kenapa para mayat-mayat ini dapat dikendalikan? Aku tahu ada roh yang merasuki tubuh para pejuang naga ini. Tubuh asli mereka pasti ada di luar sana. Dan hal itu pun dibenarkan oleh sosok wanita yang tiba-tiba saja muncul di samping pria itu. Yang membuat Zen pun heranlah bagaimana bisa wanita itu tiba-tiba saja muncul. Bahkan aku tidak dapat merasakan kehadirannya, pikir dari Zen. Sosok wanita putih itu sungguh sangat aneh karena dengan sekali pandang saja, ia tahu siapa orang-orang ini. Orang-orang ini adalah roh-roh jiwa yang merasuki tubuh pejuang naga. Dan tubuh mereka berada di luar dari tempat ini. Dan sepertinya mereka ini terkena kutukan dan tidak dapat memasuki rahasia Tianshan dengan menggunakan tubuh asli mereka. Maka dari itu mereka berhasil menemukan cara untuk memasuki tempat ini dengan menggunakan tubuh lain. Sungguh tidak buruk. Kemungkinan besar mereka adalah para warga lokal yang ada di sekitaran tempat ini. Namun selain dua sosok itu, tiba-tiba saja muncullah seorang pria lainnya yang membawa sabit kematian. Doi berujar, sepertinya kita beruntung. Kita dapat menggunakan mereka sebagai tumbal. Hei, mendengar akan dijadikan tumbal tentu saja membuat Raja Tongling bertanya, sobat, apa yang kau maksud dengan tumbal? Sobat, teman, kalian memanggil kami sobat. Sungguh sangat percaya diri sekali kalian. Apakah kau masih tidak paham kalau kalian akan benar-benar kami jadikan tumbal? Tumbal, ya tumbal. Mendengar akan dijadikan tumbal. Di sini Raja Kampret ini ia pun menantang. Hei, kalian cuma bertiga sedangkan kami ramai. Tapi jumlah bukanlah hal yang berarti bagi sosok dari gadis putih itu. Karena memang dengan sekali gadis putih itu melepaskan teknik yang dapat membuat mereka semua yang ada di tempat ini tidak dapat bergerak. Namun gadis putih ini pun juga sedikit tersentak ketika ia melihat ke arah Zen. Hei, ini aneh. Di antara para mayat-mayat ini ada satu mayat yang memiliki aura kehidupan. Kini gadis itu yang mendekati Zen. Ia juga berujar, roh yang merasukinya sudah ada di tingkatan perang. Dan tubuh ini adalah tubuh yang ada di tingkatan Entremity. Walaupun tubuh ini masih hidup, tapi kenapa tubuh ini dapat dikendalikan oleh orang lain? Ini sangat unik. Dan aku benar-benar menyukai tubuhnya. Ini sungguh benar-benar tubuh yang sangat indah. Maka dari itu, aku tidak akan membunuhmu. Ini akan menjadi milikku, ujar gadis putih itu sembari mengecup pipi dari Zen yang membuat gadis naga ini. Apa yang dilakukan oleh kampret putih itu? Tubuhku dinodai oleh kampret itu. Lu Zen, cepat kau bunuh gadis itu. Hei, bagaimana bisa aku membunuh mereka? Tubuhku saja tidak dapat bergerak, sambut dari Zen. Lagi pula, siapa mereka ini? Tanya dari Zen. Iya, mereka ini berasal dari keluarga surgawi. Sepertinya mereka berada di tempat ini ditugaskan sebagai hunter. Mendengar nama surgawi, membuat Zen pun teringat akan pagoda terbalik. Dan ia juga menduga sepertinya menara itu adalah milik keluarga mereka. Dan di sini Zen yang ingin tahu lebih banyak tentang keluarga surgawi dari gadis naga itu. Dan ia juga berujar untuk tenang saja karena memang mereka tidak akan menjadikan tubuh gadis ini sebagai tumbal. Tapi di sini gadis naga Fei ia lebih suka dijadikan tumbal daripada harus dikenyot oleh gadis putih itu. Dan untuk keluarga surgawi, mereka ternyata adalah sekelompok orang yang berasal dari dunia batas atas dan mereka memiliki misi untuk menghancurkan dunia. Maka dari itu, Fei pun mengatakan kalau kelompok surgawi ini sungguh sangat konyol. Dan kini, Zen yang digiring pergi bersama mereka semua ke suatu tempat membuat Zen pun berujar dan bertanya-tanya tentang apa yang akan mereka lakukan di tempat ini. Dan Fei pun mengatakan sepertinya mereka ingin merencanakan sesuatu. Dan semua orang yang ada di tempat ini yang ditangkap memang akan benar-benar dijadikan tumbal. Dan Zen yang mengingat tentang keluarga surgawi membuatnya pun teringat akan masa lalu saat ia sempat diminta untuk bergabung dengan keluarga surgawi saat Zen berada di dalam menara terbalik atau pagoda terbalik.
Dan tak lama setelahnya, kini mereka pun semua tiba di sebuah pusat kota yang terdapat sebuah gua. Di mana di tempat itu Zen ia ditangkap dan ia akan dijadikan tumbal untuk kemunculan seekor naga yang memang bersarang di dalam gua itu. Dan selesailah alur cerita dari Apotheosis di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye.